Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua pada hari ini? Semoga anak-anak semua pada hari ini sehat selalu dan tetap bersemangat. Nah, anak-anak, pada kesempatan pada hari ini Bu Laras akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pelajaran bahasa Indonesia. Mari anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, anak-anak, bagaimana untuk pelajaran kemarin? Apakah anak-anak sudah paham semua? Alhamdulillah, anak-anak sudah paham semua. Untuk pelajaran pada hari ini bahasa Indonesia yaitu tentang gagasan pokok. Ya, tentang gagasan pokok. Nah, kemarin tentang apa anak-anak? Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang yang kita bahas yaitu tentang gagasan teks. Ya, gagasan teks yaitu satu unsur pembangunan teks. Ya. Yang kedua, teks merupakan tulisan atau rangkaian kata berisi informasi yang ditulis dalam berbagai bentuk. Nah, saya ulang lagi, teks merupakan tulisan atau rangkaian kata berisi informasi yang ditulis dalam berbagai bentuk. Contohnya buku, koran, dan selebaran. Nah, ya. Contohnya apa tadi anak-anak? Contohnya teks merupakan tulisan atau rangkaian kata yang berisi informasi. Itu ditulis di mana? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku, dalam bentuk koran, dan selebaran. Nah, teks dibangun oleh gagasan pengarang yang berasal dari pendapat orang lain. Nah, teks dibangun oleh gagasan pengarang yang berasal dari pendapat orang lain. Nah, peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, contohnya berita, iklan. Nah, teks dibangun oleh gagasan pengarang yang berasal dari pendapat orang lain, peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Terus berita, iklan. Nah, sekarang gagasan merupakan unsur pembangun teks yang dikembangkan dalam bagian-bagian teks. Ya, anak-anak ya. Gagasan merupakan unsur pembangun teks yang dikembangkan dalam bagian-bagian teks. Nah, nanti bagian-bagian teks itu apa saja? Ya, nanti akan diterangkan dalam keterangan selanjutnya. Ya, gagasan merupakan unsur pembangun teks yang dikembangkan dalam bagian-bagian teks. Sekarang bagian-bagian teks itu apa saja? Mari kita bahas selanjutnya anak-anak semua. Ya. Nah, bagian-bagian teks itu ada 3. 1, ya, paragraf. Nah, paragraf itu apa? Bagian teks yang memuat satu gagasan pokok. Nah,
paragraf sedikitnya terdiri atas 2 kalimat. Paragraf disebut juga dengan alinea. Ya, biasanya yang kita pengertian biasanya ya anak-anak yang pernah bularas kata itu tulisan yang menjorok ke dalam. Ya, pernah ya kemarin waktu kelas 3 sudah diterangkan anak-anak ya. Ya, paragraf itu tulisan yang menjorok ke dalam. Nah, atau disebut juga dengan alinea. Itu yang dinamakan dengan paragraf. Apa tadi paragraf anak-anak? Bagian teks yang memuat satu gagasan pokok. Nah, sekarang yang kedua, kalimat utama. Nah, yang dimaksud dengan kalimat utama itu apa? Bagian paragraf berisi gagasan pokok. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Oke, anak-anak? Nah, kalimat utama adalah bagian paragraf berisi gagasan pokok. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, ingat ya Nana ya. Ya. Sekarang jika kalimat utama berada di awal paragraf, kalimat utama mau kok di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif. Apa anak-anak? Paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu apa? Kalimat utama yang berada di awal paragraf. Ya. Kalimat utama yang berada di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Nah, nanti akan dijelaskan pada keterangan selanjutnya ya. Asal anak-anak ingat yang dinamakan dengan paragraf deduktif itu apa ya. Nah, terus selanjutnya jika kalimat utama berada di akhir paragraf maka disebut paragraf induktif. Apa anak-anak? Paragraf induktif. Nah, yang ketiga, kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu berisi penjelasan rinci tentang kalimat utama. Biasanya lebih dari satu kalimat. Nah, tadi bagian-bagian teks ada berapa? 1 paragraf, 2 kalimat utama, yang ketiga kalimat penjelas. Nah, masih ingat anak-anak? Ya, masih ingat ya. Terus selanjutnya, di sini Bu Guru memberi contoh. Nah, yang dinamakan kalimat utama itu yang mana? Nah, ini Bu Lara sudah ngasih itu tanda lingkaran ya, itu oval ya, oval, terus di dalamnya ada tulisan kalimat utama. Nah, coba kita lihat dan kita baca teks ini bersama-sama ya anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Oke, nah, oke anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Oke, ya. Orang-orang menyebut buku sebagai sumber ilmu. Nah, sebelum membaca orang-orang kan ada tulisan yang menjorok ke dalam, tulisannya kan menjorok ke dalam. Lah, itu namanya paragraf. Nah, namanya paragraf. Nah, orang-orang menyebut buku sebagai sumber ilmu. Berbagai macam ilmu pengetahuan ditulis dalam buku.
Kita dapat memperoleh banyak pengetahuan dengan membaca buku. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang dinamakan dengan kalimat utama itu yang mana? Nah, kalimat utama di sini dalam contoh bacaan teks di bawah ini yaitu orang-orang menyebut buku sebagai sumber ilmu. Nah, itu dinamakan kalimat utama. Ya, paham apa tidak anak-anak sebelum Bu Laras melanjutkan? Sudah ya? Ya. Kalimat utama tadi apa? Orang-orang menyebut buku sebagai sumber ilmu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak. Nah, ini ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu apa saja dalam bacaan teks di bawahnya tadi? Ya, yang dinamakan dengan kalimat penjelas berbagai macam ilmu, pengetahuan ditulis dalam buku. Ya, ulang lagi. Berbagai macam ilmu, pengetahuan ditulis dalam buku. Kita dapat memperoleh banyak pengetahuan dengan kita membaca buku. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, keterangan itu ya dalam bacaan itu namanya kalimat penjelas. Dijelaskan ya, kalimat penjelas itu maksudnya kalimat yang menjelaskan sesuatu. Menjelaskan apa? Bacaan tadi ya, menjelaskan tentang apa coba anak-anak? Ya, menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu ya dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, terus sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, siapa yang mau bertanya anak-anak yang belum paham? Nah, alhamdulillah ya semuanya sudah paham. Nah, sebelumnya saya akan memberikan rangkuman atau ringkasan pada anak-anak yaitu tentang gagasan pokok. Ya, gagasan pokok. Yang dimaksud dengan gagasan itu apa? Ya, siapa yang masih ingat gagasan pokok? Yang dimakan gagasan itu apa? Coba. Ya, gagasan yaitu unsur pembangun teks yang dikembangkan dalam bagian-bagian teks. Ya, unsur pembangun teks yang dikembangkan dalam bagian-bagian teks itu yang dinamakan dengan gagasan. Diingat-ingat tuh ya, ini sudah diringkas Bu Laras ya, ada rangkumannya ya. Tadi gagasan itu apa? Ya. Nah, untuk selanjutnya, nah, bagian-bagian teks itu apa saja sih? Tadi ada berapa gagasan bagian-bagian teks? Coba anak-anak, bagian-bagian teks tadi ada berapa? Ada 3. Bagus ya, pinter. Ya. Nah, bagian-bagian teks ada 3 tadi ya. Coba yang satu apa? 1. Paragraf. Nah, yang kedua kalimat utama. Yang ketiga kalimat penjelas. Nah, setelah anak-anak tahu bagian-bagian teks, anak-anak harus tahu apakah itu paragraf. Nah, paragraf itu adalah bagian teks yang memuat satu gagasan pokok. Nah, terus yang kedua, apa yang dinamakan dengan kalimat utama? Kalimat utama yaitu bagian paragraf yang
berisi gagasan pokok. Tadi anak-anak sudah diterangkan ya, gagasan pokok. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang dinamakan dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu berisi penjelasan rinci tentang kalimat utama. Biasanya lebih dari satu kalimat. Nah, yang dimaksud dengan satu kalimat itu bagaimana, Bu? Ya, maksudnya kalimat itu dari awal kata terus diakhiri dengan titik, itu satu kalimat. Nah, di sini anak-anak Bu Laras sudah menerangkan dan sudah meringkasnya. Nah, sudah diringkas apa tadi pokok-pokok yang kita pelajari tadi. Ya. Nah, sekarang Bu Laras kalau anak-anak sudah selesai, sudah dapat memahami, nanti anak-anak bisa belajar di sini. Kamu pahami dalam contoh teks. Nah, mana yang dinamakan dengan kalimat utama itu yang mana? Nah, terus yang dinamakan dengan kalimat penjelas itu yang mana? Anak-anak bisa tahu ya. Kalimat utama itu orang-orang menyebut buku sebagai sumber ilmu, itu kalimat utama. Terus yang kalimat penjelas, berbagai macam ilmu pengetahuan ditulis dalam buku. Nah, dan selanjutnya sampai pada kehidupan sehari-hari. Nah, supaya anak-anak itu masih ingat dan paham. Nah, anak-anak saya ingin paham apa tidak ya? Nah, ini supaya kamu mengetahui paham apa tidak, anak-anak saya beri latihan. Nah, ini Bu Laras ngasih dua ya. Nah, latihan yang pertama, nah ini ada dua paragraf dalam bacaan ini. Nah, coba kita perhatikan di sini pada paragraf yang pertama, yaitu wilayah pesisir merupakan perbatasan antara darat dan lautan yang memiliki interaksi. Ya, ekosistem ya dari kedua wilayah tersebut. Saya ulang lagi ya anak-anak ya. Wilayah pesisir merupakan perbatasan antara darat dan lautan yang memiliki interaksi ekosistem dari kedua wilayah tersebut. Nah, pada umumnya wilayah pesisir memiliki cuaca yang panas. Namun wilayah pesisir juga sering mendapat terpaan angin kencang dari laut, tidak seperti di daratan rendah atau dataran tinggi yang banyak terdapat pohon-pohon besar dan rindang. Dan selanjutnya ya Nana ya. Terus untuk paragraf yang kedua, wilayah pesisir yang panas dan kering dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah tersebut untuk menjemur ikan atau membuat garam. Itu paragraf yang kedua. Nah, sekarang tugas apa yang harus anak-anak kerjakan? Nah, nomor 1 itu paragraf 1, kalimat utamanya itu yang mana? Nah, terus hal yang dijelaskan dalam kalimat penjelas itu apa? Nah, tadi sudah diterangkan ya. Terus selanjutnya untuk tugas yang kedua, paragraf yang kedua itu kalimat utamanya itu apa? Hal yang dijelaskan dalam kalimat penjelas itu apa? Ya. Nah, itu tugas untuk anak-anak karena besok pada hari Minggu ya bisa kamu istirahat hari Minggu sambil mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Nah, anak-anak, sebelum tugas ini ya, nah tugas pada hari ini anak-anak saya cukupkan di sini. Semoga anak-anak tetap diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Tetap bersemangat anak-anak ya. Oke, anak-anak tetap bersemangat.
Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, Bu Laras cukupkan sampai di sini. Nah, tetap sehat selalu. Ya. Nah, assalamualaikum. Baca hamdalah dulu ya anak-anak ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.